Halo guys, di sini aku Aulia dengan dan Raffi dan salah satunya kakak ini paling tampan. Iya. Siapa Kak? Dengan Adi Irmawan. Kak Adi Irmawan. Bisa dipanggil mungkin karena ini new podcast ya. Mungkin nanti kedepannya kan kita punya beberapa video-video yang nanti bisa kita upload di IG maupun Facebook, di WA-nya Auza tentunya, YouTube-nya Auza tentunya kan. Mungkin bagusnya apa nih nama panggilannya nih ya? Karena kita bergerak di bidang frozen, mungkin kita bisa dipanggil saya nih Bang Zen aja kali ya. Bang Zen. Wow, Bang Zen. Kece ya namanya. Kece banget ya, simple. Jadi kita punya nama panggilan baru nih ya kan. Mungkin di toko-toko sebelah ada panggilan sendiri nih. Aku pengen menciptakan ya apa ya? Identiknya dengan Auza ini nama panggilan untuk aku nih apa gitu kan. Ya, berarti nanti beli sosis di mana? Di Bang Zen. Oh, di Bang Zen tuh di Afsa ya gitu. Oh ya bisa sih bisa. Oh, karena kan nanti kita mungkin kedepannya bakal menyusul banyak konten-konten yang bakal kita bagiin gitu kan. Gila, keren banget nih kayaknya. Awalnya aja udah seru, apalagi sama Bang Zen. Wah, gampang. Bang Zen ya Bang. Syukuran nanti kita. Syukuran nama baru nih kan. Ya, baru datang Bang Zen udah syukuran. Enak banget kayaknya. Kayaknya enak denger ya, Bang Zen. Enak denger. Enak gitu ya nyebutnya. Iya, lebih simple. Betul. Simple, kece kan. Jadi ini new podcast kita ya Kak ya? Iya benar, ini perdana kita nih bersama Bang Zen. Jadi nanti kita kan channel YouTube-nya nanti bisa mungkin ada di bawah video ini ya mungkin nanti. Pasti. Ya, nanti bakal di-insert di bawah sini. Sip. Apalagi nih? Nah kita nih pokoknya nih bakal ngulik lebih dalam lagi karena kita nih emang bener perdana dan pengen tahu nanti kedepannya itu tentang Abza Frozen dan salah satu kita ya tadi tuh mentor kita nih Bang Zen ini ya. Nah di sini nih pengennya nih kita pengen sharing tipis sih Bang Zen sebelum kita menuju ke tema kita dari Abza Frozen Food tadi nih. Nah kakak nih sebagai apa sih Kak sebenarnya nih? Sekarang atau dulu nih? Kayaknya kita ngulik agak tipis-tipis dulu tapi nggak terlalu panjang-panjang nanti. Oke. Jadi kita mau langsung ke tanya, maksudnya posisiku di situ sebagai apa? Apa kita bagiin dulu nih Abza Frozen Food itu apa sih gitu kan? Mungkin banyak yang nggak tahu gitu ya. Kita bisa sih seperti itu. Jadi kita ngulik tipis aja ya Bang ya. Oke. Yang dari Abza tadi itu apa sih? Jadi Abza Frozen Food ini ada di Kota Metro ya Kak ya. Jadi Abza Frozen Food ini ada di Kota Metro. Tepatnya pusatnya Abza Frozen Food ini ada di Jalan Selagai ya kan, Iring Mulyo 15A Metro Timur. Tepatnya di belakang Koramil. Mungkin lebih tepatnya di belakang Koramil Kota Metro. Gampang banget tuh dicari. Wah, strategis sih, tempatnya nggak terlalu keluar, nggak terlalu ke dalam juga. Asli. Jadi itu kayak tempat kerumunan gampang dicari banget itu. Iya, bener. Selain di situ Kak, ada lagi? Kita punya 4 cabang saat ini. Itu ada di 16C. Ya, satu itu ada di 16C. Tepatnya di dekat lampu merah sih, itu ada di sebelah kantor pos. Oh, sebelah kantor pos 16 itu? Iya, itu kalau kita dari kantor pajak sini, kita dari Taman Merdeka Kota Metro, kita ke arah 16C, itu nanti ada di kiri jalan setelah lampu merah. Setelah lampu merah, terus setelah itu ada di mana lagi Kak? Ada di Pasar Kopindo. Pasar Kopindo, lebih tepatnya? Lebih tepatnya di Pasar Kopindonya itu di R berapa sih itu ya? R19 kalau nggak salah. Di situ ada kok bannernya gede Abza Frozen Food itu. Tepatnya di depan penggilingan mie gelompong. Iya, paham kita. Yo di sebelah situ. Itu yang kedua ya. Baru kedua. Ini masih ada lagi nih. Yang ketiga kita ada di Pasar Pekalongan. Wow, Pasar Pekalongan. Strategis banget ya. Kalau ibu-ibu ke pasar beli sosisnya Abza Frozen Food. Iya, kita memang nyarinya tempat-tempat yang rame sih memang. Kalau yang sepi kan ya kali kita mau di pinggir kuburan gitu kan. Jadi di Pasar Pekalongan itu ada kalau kita dari sini ke arah Pekalongan itu kan Pasar Pekalongan sebelah kiri itu ya. Benar. Kita itu di situ ada Tugu Gajah. Oh iya. Nah, itu masuk ke sebelah kiri, nanti di sebelah kanan itu ada kok
binernya Abza, itu gede Abza Frozen Food. Gak jauh dari tuku gajah ternyata. Gak di situ. jauh. Iya. Bisa Gampang dibilang banget. paling gede di Pekalongan. Paling gede. Paling gede di Pekalongan. Mudah-mudahan bisa lebih gede lagi sih ya. Amin ya Allah. Terus Yang ketiga ada tadi udah yang ketiga ya? Keempat, Oke, Kak. yang keempat nih. Ini Oke. yang ditunggu-tunggu terakhir nih. Saking banyaknya cabang, maaf, iya. lupa. Semoga gitu kan. nambah ya Kak ya. Yang keempat ada di Punggur. Punggur. Nah, Punggur itu kan tempatnya rame banget tuh, Kak. Bener. Mana ya itu? Di Punggur kita juga ada di Pasar Punggurnya. Wow, keren banget. Pasarnya tuh. Di Pasar Punggurnya, tepatnya kalau dari Metro ini mau ke arah Punggur ya kan. Kalau kita udah ketemu Tugu Nanas, Nah, bener, Tugu kita Nanas. lihat aja sebelah kanan. Pasti Sebelah itu kanan? kelihatan kok, gede banget di situ Abza Frozen Food. Oh iya tahu. Tuh, buat kalangan yang daerah Punggur, nah bisa cari Abza Frozen Food cedek ya. Cedek apa itu cedek Kak? Benar. Jadi kenapa kita punya banyak cabang? Salah satunya kita pengen mempermudah konsumen-konsumen kita buat belanja frozen itu nggak perlu ke Metro. Iya, Gitu. benar banget. Apalagi di ranah bulan suci Ramadan ini ya, Kak, ya. Benar. Nggak perlu Apalagi merantau tempatnya, jauh-jauh. apalagi tempatnya nggak blusuk-blusuk kan ya Kak ya. Semuanya di Gampang depan banget. jalan gede kok, Iya. nggak masuk-masuk kok. Enak kok dicarinya. Di Google Map juga ada. Wow, di Google Map ada. Tinggal Gampang search ada. aja kan, tinggal search aja dekat rumah kita di mana tuh. Benar. Oke, apalagi nih? Oh, kita lagi tadi kan udah di Google Map ada. Nah, kita nih mau ngulik-ngulik tipis di bidang kayak kita nih kalau misalnya ngubungin ataupun nanti mau ngirim nih apa segala macem di rumah aja bisa nggak sih? Kayak Bisa gitu. banget, delivery bisa ya, banget. bisa. Oh. Kita kan di sini kan memang mengutamakan kenyamanan pelanggan. gitu. Selain produk kita lengkap, kita juga memudahkan pelanggan buat belanja frozen gitu. Apalagi kan zamannya seperti sekarang ini pandemi ini Iya, kan iya, orang orang rebahan gitu. wah, orang malas keluar rumah mungkin ya. Karena pakai masker panas gitu kan, harus vaksin atau apa segala macam, takut ketularan Covid gitu kan kalau berkerumun. Kita memudahkan itu pelanggan ya kan. Telepon aja atau by WA, chat, "Kak mau frozen dong, belanja ini nanti kita antar." Wow. Gila, Ya, kita punya yang namanya kalau di apa namanya? Online lainnya mungkin ada Grab, mungkin ada Grab? Oh, jadi ada aplikasinya gitu. enggak sih, mungkin kalau aplikasi lain kan kita ada Grab yang memudahkan ya. Kalau di kita ada namanya Gokar. 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 Bisa borong-borong Gokar itu jadi kita khusus delivery ya kan, buat orang-orang yang mager malas keluar dari rumah ini kan, yang hobinya rebahan gitu kan. Bisa kok langsung chat aja. Kita punya Gokar itu yang COD delivery itu namanya memang Mas Karsidi. Oh, selalu Mas Karsidi Mas ya? Karsidi. Markar sih. Mas Karsidi. Mas Karsidi. Cukup dengan Rp5.000. Wow, murah banget. Rp5.000, friend. Kalian nggak perlu keluar rumah, ya kan? Nggak perlu ngisi bensin motor, macet atau apa segala macam. Nggak perlu panas-panas. Cukup chat WA, ya kan? Order apa yang pengen kalian beli, nanti kita antar. Bangkar antar. Tuh, gila enak banget. Goceng doang bisa jadi kayak sultan. Wah. Apalagi nih? Nah, aku mau tanya nih, kok banyak banget ya Kak ya itu tadi itu lebih baiknya nih aku pengen tahu nih Kak, ini nih, wah ini yang di depan-depan nih kayaknya ada produk-produk produk dari apa aja sih Kak di Frozen Abza? Food Kayaknya nih. setiap saya kayaknya lihat di Abza tuh banyak banget aneka sosis. Setahu aku kayaknya sosis itu tuh kayaknya cuma di angkringan-angkringan sosis itu doang. Tapi kayaknya realitanya kita di depan nih kayaknya banyak banget nih Bener, aneka rasanya nih. bener. Nah, apa itu Kak? Apa aja sih Kak? Kita memang bukan modern market, cuman barang kita nggak kalah dengan modern market. Bahkan aku berani ngadu mas, barang kita jauh lebih lengkap. Khususnya di bidang frozen ya, khususnya di bidang frozen. Mungkin kalau di yang nggak usah perlu aku sebut di sinilah ya. Iya, Mungkin di benar, toko-toko benar. sebelah itu kan mungkin kayak ada produk Fiesta atau Harmony atau yang lain-lain. Mungkin harganya cukup tinggi ya. Kalau di kita murah meriah dan banyak murah. variannya. Murah tapi nggak murahan ya Kak. Bener, kita juga pastiin kualitas kita itu sangat terjamin, sangat bagus. Pengirimannya pun kita pakai mobil termo ya kan, dari seberang sana, dari pabrik langsung, karena kita satu-satunya distributor yang ada di Metro. Satu-satunya loh. Satu-satunya distributor frozen yang ada di Metro.
gitu. Jadi kenapa kita bisa jual harga murah dan banyak barang kita gitu kan. Jadi juga banyak toko-toko lain yang ngambil dari Afza Banyak juga dong. pasti. Kita nggak cuma melayani retail, kita grosir pun kita melayani. Mau konsultasi buka bakaran, usaha iya, bakaran, benar. atau mau bisa konsultasi juga ya? buka agen, kita bisa bermitra. Wah, berarti ini kitanya juga kayak membangkitkan ranah-ranah anak milenial. Kalau kamu mau niat berwirausaha atau mau konsultasi, bisa langsung ke Afza juga ya berarti ya? Bisa, Iya. kita langsung ke toko aja, terus nanti ya kita ngobrol sambil Berbincang ngopi-ngopi lah lah, Wow, gitu kan. kan buat anak milenial, ayo bangkitkan diri kalian gitu. Kalau rebahan ya udah pesen dong berarti. Gitu. Karena kita welcome juga kok, kita nggak cuman jualan, kita nggak cuman jualan dapat margin, enggak, kita juga di sistemnya di Afza Frozen Food ini kita kekeluargaan. Wow, kekeluargaan tuh, sharing-sharing, berbagi Sharing-sharing. ilmu tuh. Kayak ilmu nih kakak ini nih. Wah, kayaknya banyak yang mau diulik-ulik nih tentang kakak ini nih di bidang ilmu marketingnya juga. Kalau mau disampaikan banyak hal yang perlu dibahas, Bener. Afza Frozen Food bisa sampai pagi mungkin. Jadi kalau yang penasaran mungkin bisa tunggu podcast kami selanjutnya, ya kan? Atau pengen tahu lebih dalam soal Afza Frozen Food itu apa sih? Tunggu channel kita selanjutnya. Tuh gimana? Kak tadi tuh kayak aku tuh juga berpikirnya gini nih. Kakak tuh di Afza tuh di bidang apa sih kak? Tadi tuh makanya kita mikir-mikir, kakak ini pinter banget nih marketingnya segala macam. Nah dari pribadi kakak tuh tadi tuh kakak di Afza ini sebagai apa ya kak? Di Afza dulu saya pernah jadi sopir di Afza. Gila pengalaman. Jadi dari nol banget Dari ya. nol banget. Dari nol banget. Pernah dulu saya jadi sopir ya kan, bawa Frozen itu kan, makanya kita kan kenal juga sama konsumen-konsumen, pelanggan-pelanggan kita pendekatan ya. Itu tadi yang saya bilang, kita sistem kekeluargaan gitu. Jadi kita nggak cuman lo beli, gua jual, nggak. Oh benar. Jadi di situ Jadi kasih kayak masukan ada, juga, ya benar, ya, kita kayak dikasih ada ini gini, chemistry gitu. tersendiri antara Chemistry penjual dan tersendiri, pembeli gitu loh iya. kak. Dari ranah kakaknya aja ini dari segi pelayanannya udah oke banget tuh. Jadi ramah banget gitu loh. Jadi buat yang kalian teman-teman segala macam nggak perlu canggung gitu loh. Bisa sharing bareng sama kakaknya juga. Terus dari ranah pekerjanya juga gitu. Jadi kalau sekarang kakaknya sebagai apa nih? Kalau sekarang saya di Afza Frozen Food itu sebagai kepala gudang. Kepala gudang. Oh, berarti ya yang banyak tahu tentang barang-barangnya nih kakak sendiri. Iya, saya bagian order barang, mengeluarkan barang, itu tanggung jawabnya di saya. Cuman saya pun nggak langsung jadi kepala gudang ya, masuk ke Afza Ya Frozen Food. bertahap lah ya kak. Saya pun dari bawah gitu dari kan. bawah. Pernah di sopir gitu kan, pernah jadi sopir gitu kan di situ, dan masih banyak lagi. Pernah jadi sales juga, pernah sampai akhirnya sekarang kan dikasih kepercayaan jadi kepala gudang gitu. Apa sih kak yang bisa kakak bisa termotivasi banget sampai saat ini nih di Afza Frozen Food? Apakah motivasi kakak yang membangun diri kakak, aku ini bisa kok? Yang bikin kakak tetap stay di Afza Frozen Food itu apa? Jadi sebelum saya berada di Afza Frozen Food memang sudah pernah sih bekerja di tempat-tempat lain, itu sudah pernah. Cuman namanya kerja itu kan nggak melulu cari, ya benar kita namanya kerja bullshit kalau nggak cari duit ya. Kita pasti cari duit dong. Kita hidup juga pakai duit, nggak ada yang gratis gitu kan. Beli sosis, beli nugget pakai duit gitu kan. Kerja nggak dibayar buat apa gitu kan. Cuman namanya kerja itu kan kita ngelihat lingkungan juga gitu loh. Lingkungannya gimana, kawan-kawannya asik nggak. Terus didikan dari ownernya pun seperti apa gitu. Jadi saya bekerja di sini tuh ya nggak cuman melulu bekerja gitu loh. Jadi sambil belajar. Sambil belajar. Iya, belajar marketing itu tadi juga ya kak. Bener, gimana caranya jualan, mungkin gimana sih caranya ngerangkul kawan-kawan kerja gitu kan. Gimana caranya interaksi kita dengan pelanggan gitu kan. Makanya kenapa Afza Frozen Food itu bisa sampai segede ini gitu kan. Karena memang komunikasi kita baik dengan pelanggan gitu kan. Sistem kita kekeluargaan, nggak cuman ya
aku jual, lo beli gitu Nggak cuma sekedar kerja cuan-cuan kerja cuan enggak ya. Nggak, di situ sisi apa ya? Sisi menariknya di situ. Yang bikin kakak tetap. Jadi masih banyak, semakin kita belajar, semakin kita ngerasa menjadi bodoh. Gitu loh, masih banyak hal-hal baru yang belum aku ketahui gitu loh kan. Jadi nih Kak, sebelum kita closing, kita ada sesi terakhir nih. Oke. Kita ada sesi terakhir yaitu tanya jawab dari audiens. Ayo audiens, ada yang mau tanya? Ada mau tanya, ayo tanya. Jadi Ayo, kita silakan. sebenarnya ini podcast pertama tapi udah ada audiens ya. Iya. Woi, keren. hebat. Audiensnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi. Mau bertanya kepada Kak Zen. Zen ya? Iya. Ya. Kak Zen. Kak, pernah nggak sih Afza Frozen Food ini berada di titik paling bawah dan apa yang dilakukan? Oh. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus sih sebenarnya. Ini masuk ke titik perihnya ini berarti. Iya, titik perih. Senangnya orang Karena kita sukses gitu. namanya usaha kan pasti dari bawah nih ya, pasti ada titik gulingnya juga gitu kan, pasti kan. Ya benar, titik terberat itu mungkin ketika saya sudah ada di Afza gitu lah ini ya. Mungkin dulu masih banyak sih titik-titik yang paling perih lagi gitu kan. Cuman ketika saya berada di Afza itu, ketika waktu pandemi sih, kalau menurutku. Nah benar, saya juga berpikiran kayak gitu sih. Ketika waktu pandemi itu kan memang omset kita menurun drastis gitu kan. Jadi di situ kita memang benar-benar harus putar otak gitu kan. Gimana sih caranya biar kita itu tetap berdiri gitu kan. Nah, itu aduh, sedih banget ini, pengen nangis. Sebegitu. Jadi kita di situ bikin ya, kita putar otak. Mulai dari program, mulai dari selain barang frozen pun kita jual gitu kan. Jadi buat subsidi silang, karena frozen kan memang barang-barang beku ya Kak ya, pakai listrik tentunya kan 24 jam gitu kan. Kita listriknya per bulan itu bahkan sampai di nominal puluhan juta gitu loh. Bayangkan kalau sehari mungkin cuman laku 1 atau 2 gitu kan, di waktu masa pandemi itu kan nggak banget gitu ya. Bener. Gitu kan. Jadi kita cari subsidi silang gitu kan. Kita jual apa, barang-barang dry yang laku gitu kan. Terus ketika pandemi itu kan apa sih? Misal hand sanitizer nih. Ya kita jual hand sanitizer gitu kan. Yang penting selama itu masih halal sih ya, kita jual-jual aja gitu kan. Masker tentunya kita juga jualan gitu kan. Jadi nggak cuman frozen. Oh iya. Sampai sekarang pun nih, sekarang ini kan bulan puasa nih ya. Benar. Mau lebaran, banyak orang butuh jajanan kayak nih teh botol kayak gini kan, kayak jajanan roti-roti, kue-kue apa gitu. Kita juga ada, kita jualan gitu kan. Kita menyediakan, jadi sekalian nih orang pembakar mau belanja frozen, mau jualan gitu kan. Oh, besok lebaran di rumah belum ada kue, sekalian aja belanja di Afza, murah-murah juga kok. Oh, sampai Iyalah. Berarti sampai sekarang ini masih ada kue-kue nih? Masih buat ada, lebaran? masih ada. Cuman kan memang itu kita cuman di waktu bulan puasa ini aja sih, menjelang lebaran aja. menjelang Kedepannya ya nanti musimnya apalagi ya kita jualannya udah beda lagi. Tapi tentunya frozen tetap loh ya. Frozen tetap Yang jualan frozennya kita. tetap. Ya, Jadi bener. ada yang tergantung musim. Bener. Misal bulan ini viralnya apa nih? Ya kita jual. Kalau viralnya minyak. Kita jual. Minyak pun kemarin kita jual. Dari harga subsidi sampai harga setelah nggak dapet subsidi, kita kemarin sempat jualan minyak. Tuh, wah. Berarti di tiap-tiap ini cabang juga banyak ya Kak ya? Banyak dong. Banyak minyak. Jadi nih Kak, sekarang pertanyaan terakhir dari kita berdua nih. Iya. Motivasi Kakak Untuk buat teman-teman yang lain ataupun nanti yang lihat buat tuh- pengusaha-pengusaha yang lain biar ya melawan pandemi yang bikin Kakak down gitu, yang bikin tetap semangat jualan tuh. Apa tuh?
duh mahal ini ya. Udah buat pengusaha bahasanya, bukan buat audiens lagi Iya, nih. buat pengusaha yang bakal nonton podcast ini. Ini berarti sesuatu ilmu dari ownerku mungkin ya, yang bakal aku sampaikan gitu ya berarti nih ya. Iya. Nanti dicontoh dong sama pengusaha-pengusaha lain gitu. Gimana dong? Diizinkan nggak nih? Ya nggak apa-apa sih, kita kan nggak pelit. Kita nggak Nah, pelit loh, kita nggak iya. pelit. Kita harga aja murah gitu loh. Apalagi ilmu nggak apa-apa gitu kan. Sultan. Kita kasih gitu, kita nggak pelit gitu. Abza nggak pelit. Jadi apa nih? Kak? Oke, motivasinya buat pengusaha intinya penguasa apa pengusaha nih? Ya, penguasa yang jadi pengusaha gitu Iya, maksudnya. iya, Ya iya. maksudnya Pengusaha yang menjadi penguasa usaha dia loh. Bener nggak? iya, Bener. Penguasa bener, bener udah gitu. Kalau Zen ini apa aja bener pokoknya. Ya, intinya tetap fokus ya sama usaha masing-masing. Nggak usah, wah si A nih usaha ini, usahaku kok kayak gini-gini aja, ikut-ikutan gitu karena rezeki orang juga udah ada yang ngatur sendiri-sendiri loh. Mau kita berusaha sekeras apapun, kalau rezeki kita nggak di usaha A, ya tetap dong nggak bisa gitu kan, bener kan? Intinya ya fokus, berdoa, berusaha, dan intinya adem aja lah hatinya. Tetap harus mikir dingin ya. Bener. Iya. Jauh-jauh lah dari saling iri, dengki, Tuh, jauh-jauhin ini, lah. Kunci banget ya Kak ya. Ngelihat tetangganya, usaha seperti ini, pakai dukun ini, Iya. gitu kan? Siap ya. Gitu. Pakai dukun ini udah nggak zaman lah yang kayak gitu-gitu, gitu kan? Enak aja lu sekalian pesugihan aja, gitu kan? Apa punya tuyul kek, babi ngepet kek, gitu kan? Udah nggak usah usaha, gitu kan? Tuyul aplikasi kayaknya. Itu aja sih intinya. Saranku mungkin karena aku juga belum jadi pengusaha mungkin ya Mas. Mungkin banyak salahnya Mas Yan gitu kan. Rendah tuh ngeroket. Oke, itu aja sih. Mungkin masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya ya Mbak ya juga ya. Sebenarnya masih banyak, cuman ya karena timingnya kita harus terpaksa banget nih buat Bener. closing. Nanti malam masih sahur juga kan ya. Iya. Besok puasa masih kerja. Oke, mungkin bisa di podcast selanjutnya mungkin ya karena pertanyaan nanti seperti ini. Di podcast ini nih pasti banyak motivasi lagi dan membangun banget ya Kak ya. Benar. Nah, karena kita di sini nih gimana caranya tuh selalu nge-up dan ngasih motivasi ke banyak teman-teman kita ya Kak ya di sini. Oke, setuju banget. Undang Mami Muna. Undang Mami Muna di podcast ini. Undang Mami Muna di Suatu podcast. saat bisa nggak sih Kak, kita langsung mengundang ownernya langsung di sini. Gitu. Ngobrol sama owner. Aku aja jarang gitu loh ketemu sama ownernya gitu loh. Aku aja jarang ketemu Malah sama kita ownernya yang gitu loh. bikin masnya dia. Ini new podcast aja ownernya nggak bisa hadir karena lagi di Bali gitu kan. Malah kita yang nggak tahu diri. Gitu. Jadi mungkin kalau bagi owner time is money gitu kan. Benar sih, benar. Jadi untuk podcast seperti ini mungkin itu udah zamanku dulu mungkin. Iya. Tapi kita nih sebagai milenial nih pengen loh. Oh iya. Kayaknya penonton udah agak. Panas ya, penonton agak panas nih. Oke, nanti segmen-segmen berikutnya pasti bakal ada yang lebih keren banget. Nah, Bener. kita cukup sekian dari kita ya Kak ya. Terima kasih sudah Terima kasih datang di ya, Kak, podcast ya. kita yang unik banget kayak gini dan Yang kayaknya random sebagai boy banget lah ini nih ya. Udah kayak rumah kita sendiri. Ya benar. Udah? Closing ya? Raffi saya ini. Oh iya langsung kayak gitu ya. Oke, saya Raffi Saya Aulia. dan Saya Bang Zen. Bang Zen.